Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk pertemuan PKN hari ini kita masuk ke dalam materi terakhir di bab 2 ya. Ada 2 bahasan yang akan dibahas, yaitu tentang pertama peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, dan nanti di terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan undang-undang dasar. Baiklah, kita akan memulai dari pembahasan tentang peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Tahukah kalian bahwa hukum Indonesia itu beragam? Ada yang berasal dari undang-undang dasar, ada juga yang dimuat dalam undang-undang saja, ada juga yang dimuat dalam peraturan daerah gitu. Nah, mengapa banyak ya sumber hukum di Indonesia itu? Karena memang aturan yang harus diaturnya juga banyak gitu. Kalau Indonesia negara kecil ya aturan yang sedikit juga oke, gak masalah, hukumnya juga sedikit. Sekarang kan kita tahu Indonesia adalah negara yang besar dan banyak penduduknya, otomatis juga banyak kepentingan yang harus diatur supaya kehidupannya berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, oleh karena itu, selain ada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kalian bahas pada pertemuan sebelumnya, Indonesia juga mempunyai sumber hukum yang lainnya yang dijadikan sebagai aturan dalam mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Nah, untuk mencegah terjadinya ketimpangan satu sama lain, maka dibuatlah hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, gambar yang kalian lihat di layar itu ada gambar segitiga kan ya. Nah, gambar itu melambangkan bahwa aturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang ada di atasnya. Coba amati posisi Undang-Undang Dasar 1945 ada di bagian paling mana? Ada yang di atas atau di tengah atau di bawah? Nah, betul sekali. Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati tata urutan yang paling tinggi, yang artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sumber hukum paling tinggi yang ada di Indonesia. Aturan-aturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ada hukum apa aja yang ada di bawah Undang-Undang Dasar? Ada TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, pada provinsi dan pada kabupaten atau kota. Nah, yang barusan Bunda sebutkan adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling terbaru, karena yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, yaitu tata urutan menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Nah, itu tata urutan yang tidak berlaku ya, yang ada di sebelah kiri ya. Yang sekarang berlaku ada yang di sebelah kanan. Nah, kemudian mengapa banyak sekali aturan-aturan yang berlaku di Indonesia? Karena seperti yang tadi Bunda sebutkan, kepentingannya juga banyak. Ada juga yang bertujuan untuk memperjelas aturan-aturan yang belum jelas pada aturan yang lain. Contohnya seperti yang kita tahu, kalau Undang-Undang Dasar itu kan cuma garis besarnya aja ya aturannya. Nah, oleh karena itu perlu adanya aturan lain untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dalam undang-undang. Misalnya di Undang-Undang Dasar itu ada aturan tentang pendidikan, tetapi di sana hanya dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk mengikuti pendidikan. Tidak dijelaskan kapan mereka harus mulai sekolah, kapan mereka akan keluar dari sekolah, terus usia berapa saja yang sudah dibolehkan untuk masuk sekolah, terus bagaimana sistem kurikulum atau bagaimana pembelajaran yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, itu tidak dijelaskan di Undang-Undang Dasar. Mungkin nanti kan banyak orang yang bingung ya, ini diwajibkan tapi kok nggak dijelasin lebih lanjut sih sistemnya kayak gimana. Nah, oleh karena itu dibuatlah aturan-aturan lain untuk memperjelas maksud dari Undang-Undang Dasar itu, yaitu ada di contohnya ada di Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, begitupun aturan-aturan yang lainnya yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu dibuat untuk mengatur kepentingan yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk tata urutan nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab 3 ya, setelah bab 2 ini. Nah, kemudian ini adalah poin terakhir, yaitu bagaimana caranya kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana caranya supaya Undang-Undang Dasar itu tidak tergerus oleh perkembangan zaman?
Nah, salah satunya yang pertama adalah kita tidak boleh merubah pembukaan. Karena merubah pembukaan sama saja dengan kita kehilangan negara kita. Karena di dalamnya ada rumusan tentang dasar negara dan tujuan negara. Oleh karena itu, pasal-pasal boleh dirubah sesuai dengan aturan amandemen, tetapi tidak boleh mengubah bagian pembukaannya. Nah, kemudian untuk merubah undang-undang dasar juga tidak boleh sembarangan, ada aturannya, yaitu yang diatur dalam pasal undang-undang dasar sendiri. Harus ada persetujuan dari DPR, harus disidangkan dulu, terus ada persetujuan dari presiden juga. Jadi tidak boleh semena-mena dalam mengubahnya. Itu cara untuk melindungi supaya undang-undang dasar tidak gampang dimusnahkan atau tidak gampang digantikan. Nah, terus bagaimana pula caranya kita mempertahankan undang-undang dalam keseharian supaya nilai-nilai undang-undang dasar itu tetap ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalnya sebagai pelajar kalian di lingkungan sekolah itu bisa mempertahankan dan melaksanakan undang-undang dasar. Contohnya dengan cara belajar sungguh-sungguh dan serius supaya kita bisa mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus bersikap jujur dan sopan itu juga merupakan pelaksanaan undang-undang dasar karena dapat menciptakan kedamaian, seperti makna yang tertuang dalam pembukaan bahwa kita itu menentang segala bentuk penjajahan gitu ya, dan kita cinta kedamaian. Kemudian melaksanakan dan mengikuti upacara bendera supaya kita terus meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Kemudian ada juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan berbagai lomba. Nah, dulu sebelum corona menyerang kan kita suka mengadakan lomba-lomba Agustusan ya. Nah, itu merupakan salah satu cara supaya kita itu tetap menghargai dan ingat terhadap jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Kemudian menghargai pendapat teman, ya itu merupakan salah satu bentuk kita melaksanakan undang-undang dasar, karena itu artinya kita sudah belajar tentang cara menghargai pendapat orang lain, tidak jadi orang yang egois. Yang terakhir, bertemanlah dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan juga latar belakang. Nah, itu karena kita bisa menghindari yang terjadinya permusuhan dan perkelahian antar teman. Kalau sesama teman rukun kan enak ya. Nah, kemudian di lingkungan tempat tinggal juga kita bisa melaksanakan dan mempertahankan undang-undang. Contohnya dengan cara kita menghormati dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Terus bergaulah dengan tetangga tanpa membeda-bedakan juga. Misalnya ke tetangga yang A mah baik, ke tetangga B mah jahat. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian biasakanlah bermusyawarah dengan anggota keluarga dalam memutuskan suatu masalah. Kemudian juga ikutilah kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar. Misalnya di sana ada kegiatan gotong royong atau membersihkan tempat tinggal kalian. Nah, ikutlah berpartisipasi. Nah, terakhir ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Kalau dulu kan ada yang namanya siskamling ya. Kalau sekarang mungkin ada hansip kalau di perumahan mah. Nah, tapi kalian bisa menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya tidak terlalu berisik kalau malam-malam atau pas mengendarai motor, usahakan knalpotnya agak dikecilkan. Nah, itu juga salah satu cara menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar. Terakhir, di lingkungan masyarakat luas, artinya bukan hanya di lingkungan tempat tinggal kalian aja, tetapi di lingkungan masyarakat secara luas ya. Misalnya kalian bisa berbagi kepada fakir miskin yang membutuhkan, terus berbagi pengetahuan dan keterampilan bagi orang lain. Nah, walaupun kalian masih anak SMP, tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa berbagi pengetahuan dalam contoh terkecilnya kepada adik kalian atau kepada adik kelas kalian di SD. Itu bisa bantu mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.